Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Khairunisa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Pengertian paragraf: penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah arti paragraf menurut KBBI. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Sementara penggabungan paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alinea juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Selanjutnya, fungsi paragraf. 1. Untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. 3. Untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. 4. Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 5. Untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. 6. Untuk membantu penulisan penyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. 1. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. 2. Berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. 3. Berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. 4. Beberapa paragraf berisi opini penulisan yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf. 1. Harus berisi kalimat utama paragraf. 2. Harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. 3. Harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antara kalimat pembentuk paragraf, sehingga paragraf mudah dipahami. 4. Harus memiliki kesatuan, unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu paragraf. 5. Harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. 6. Paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatis. 7. Paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menunjang kalimat pokok. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan fungsi, jenis paragraf dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. 2. Paragraf isi membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. 3. Paragraf penutup memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. 4. Paragraf penghubung gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf lainnya. Berbeda jika berdasarkan letak gagasan utama. Jenis paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif atau paragraf ide pokok terletak
di bagian awal paragraf. Sementara paragraf induktif merupakan paragraf ide pokok yang terletak di akhir paragraf. Lain lagi dengan paragraf ineratif. Ini adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah paragraf. Selain itu, ada juga paragraf campuran, yang ide pokok utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, berdasarkan isinya, jenis paragraf dibagi menjadi 5 jenis, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi berisi penjelasan sebuah paragraf berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas karena sifatnya yang bercerita. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang diekspresikan. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang terakhir, paragraf argumen. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Selanjutnya, kalimat utama dan kalimat penjelasan dapat ditentukan dengan melihat ciri-ciri yang ada. Berikut beberapa ciri yang dapat diamati. 1. Kalimat utama adalah kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri. 2. Dalam kalimat utama memuat permasalahan potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. 3. Kalimat utama memiliki arti cukup jelas, tanpa mesti dikaitkan dengan kalimat lain. 4. Kalimat utama bisa dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Begitu pula dengan kalimat penjelas. Ada beberapa ciri yang bisa diamati, yaitu 1. Kalimat penjelas adalah pendukung gagasan pokok atau kalimat utama. 2. Sifat kalimat penjelas adalah tidak berdiri sendiri. 3. Pada kalimat penjelas mendeskripsikan atau menjelaskan topik. 4. Kalimat penjelas memerlukan penghubung seperti kata bahkan, misalnya contohnya agar tercapai koherensi atau keterkaitan antara kalimat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.